Ustaz Muhammad Abdullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Ustaz Haji Abdurrahman selaku Ketua dari Yayasan Pondok Pesantren Purwati Pulau dan Madrasah Al-Fatah Singkawang. Semoga Allah juga senantiasa berikan kesehatan kepada beliau. Juga yang kami hormati dan muliakan beliau Ustaz Ahmad Soleh sebagai mudir pertama insyaallah di tarbiyah atau di pesantren Al-Fatah kita ini. Semoga Allah memberikan kesehatan. Amin. Yang kami hormati muliakan Ustaz Abdullah Junior. Junior sama-sama namanya masuk senior. Alhamdulillah luar biasa, walaupun baru diamanati sudah melahirkan sesuatu terobosan yang luar biasa, sama apa yang dipikirkan oleh Ustaz Ahmad Soleh, keinginan yang sama untuk terwujudnya suatu wadah ikatan keluarga Pondok Pesantren Al-Fatah. Di Lampung kami sampaikan jangan hanya sebut ikatan alumni Al-Fatah. Persepsi kami adalah setiap alumni itu harus bisa membawa keluarga besarnya menjadi keluarga besar Pondok Pesantren. Jadi kalau ada seorang anak jadi alumni, maka bapaknya otomatis menjadi keluarga Pondok Pesantren. Mamanya, kakaknya, adiknya juga. Kenapa? Karena memang pondok itu selalu membutuhkan ansor maaf, penolong dan pembela kelanjutan hidup sebuah pondok. Nah, Allah akan memberi terima tidaknya pendidikan itu sudah sampai. Jadi jangan diperkecil. Begitu juga tadi. Kalau di pondok itu pernah mondok 1 bulan, 2 bulan saja, 1 semester paling tidak itu sudah diakui alumni. Jadi tidak mesti harus tamat tadi atau Ustaz Soleh Nawiyah atau ini kita merangkul semua yang telah akan menjadi pembela, penolong daripada kehidupan kita. Yang kami hormati juga para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para ustazah juga demikian. Semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anakku semuanya, para alumni yang kami banggakan hari ini hadir kita bersama dalam rangka reuni apa reuni itu? Apa reuni? Berkumpul kembali. Dulu kita pernah bersama, kemudian berpisah sementara, sekarang kumpul. Paling tidak pengertian secara umum reuni itu seperti itu. Dalam rangka apa? Silaturahmi. Alhamdulillah, yang pertama kami sampaikan bersyukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kami secara pribadi, walaupun secara tarbiyah mungkin tak terlalu lama di sini, hanya hitungan dari 2010 sampai 2016. Jadi sempat mengajar angkatan pertama ya Mas Anang, Masya Allah. Sempat membentuk organisasi santri Al-Fatah. Mudah-mudahan masih berkelanjutan oleh Ustaz Abdullah Junior, karena itu penting. Dari sanalah sebenarnya
cikal bakal pergerakan alumni itu, ya ini terbentuknya organisasi santri yang di sini disebut apa? ISMA. Tentunya dengan mudir Ustadz Desa dan DSC kita bentuk itu. Nah ternyata namanya organisasi santri ini kelihatannya kecil, kelihatan remeh barangkali. Pengalaman berkata bahwa teman-teman kami yang hari ini ada yang di kementerian, kakak senior kami pernah menjabat ketua MPR pertama, jadi yang Khalid, itu bermula latihan organisasinya adalah organisasi siswa itu, organisasi itu. Subhanallah. Kemudian setelah jadi alumni pun kemudian membentuk lagi wadah. Maka yang pertama yang kami usulkan dalam momen reuni ini adalah ini memang harus segera terbentuk wadahnya, ada strukturnya, ada ADRT dan seterusnya. Sehingga inilah yang menjadi wadah pemersatu kembali setelah anak-anak ini sudah menjadi mutakharij dari Al-Fatah ini. Dulu biasa berkumpul dalam satu wadah namanya ISMA, Islamic Institute dan Movement Al-Fatah. Setelah antum keluar tetap dan terus. Niatnya apa? Salah satunya membesarkan alma mater antum ini. Jangan pernah ada seperti kacang lupa dengan apanya? Kulitnya, apalagi bungkusnya. Suka duka antum sudah menikmati bersama sesama santri saat itu, sesama para asatid, masya Allah. Apalagi kalau melukis Ustaz Ahmad Ustaz Soleh diawali dengan kayu bulat, ya. Kemudian atap daun, dan itu harus diabadikan itu. Kemudian itu harus diabadikan fotonya. Gontor itu masih bisa mereview foto tahun 1926. Bagaimana hukum ma'had yang menumbuhkan santri dan alumni cinta kepada pesantren itu. Dia bisa melihat foto-foto perjuangan awal. Nah sekarang dengan adanya digital, jadi ada fisik, ada digital, bisa dilihat. Sehingga ada sebuah kebanggaan ketika menyebut Al-Fatah, aku bagian dari Al-Fatah. Maka Imam Muslimin ketika meletakkan fondasi pertama bangunan asrama santri muslimat di Lampung 1994, beliau mengatakan begini, tarbiyah kita, pesantren kita, pendidikan kita adalah tarbiyah jihadiyah. Apa maksudnya? Pesantren kita ini adalah tempat berjuang, tempat menyiapkan calon-calon pejuang, para mujahid dan mujahid. Jadi antum ini setelah mutakharij keluar dari Al-Fatah itu dimaksudkan melanjutkan perjuangan. Visi dan misi pesantren ini apa? Antum harus ambil bagian, walaupun sudah tidak berada lagi di alma mater. What can I do for you, alma mater? Apa yang aku bisa buat untukmu? Tadi kami hanya menghayal begini. Katakanlah kita hitung ini, mohon maaf, dari angkatan 2013 ya, Mas Anang. Katakanlah itu, kita hitung yang simpelnya, berarti sudah 11 11 angkatan ini. Kalau hitungan MA-nya ya, belum hitung dari mujir kita. Katakan 11. Jadi kalau setiap angkatan katakanlah 15 alumni, berarti sudah ada 100. 15 kali 11 berapa? 150
165, Masya Allah. Kalau 165 tiap hari diniatkan untuk kemajuan pondok ini, tidak usah banyak-banyak, 5.000. Apa sih? Nak beli apa 5.000 itu? Masuk toilet kalau di Lampung itu sudah 3.000. Parkir 2.000. Itulah harga 5.000. Tapi ketika kita niatkan ini 5.000 dikalikan 165 orang, berapa tiap hari? Halo? Berapa? Berapa ratus ribu? 165 kali 5.000 berapa? 825.000, hampir 1 juta. Kalikan 1 bulan 30 hari. Kalau hitung kasarnya dari 1 juta jadilah dia berapa? 30 juta. Ya, akhir bulan antum setorkan ke mudir ini, mudir akan membangun terserah apa yang akan dibangun, apa yang kekurangan yang dilihat. Kalau di Lampung kami pernah katakan, hari ini di Lampung itu sudah 3.000-an alumni. Kami katakan di depan waktu reuni Akbar, tidak usah banyak-banyak, 2.000 saja saya bilang, kalikan 3.000. Totalnya itu kalau pernah kami hitung 1 bulan 180 juta. Ini duit tuh 180 juta. Kita bangun gedung, kita bangun aula. Masya Allah, kami bangga melihat aula itu, subhanallah. Di Lampung belum punya aula yang bertingkat macam itu. Tadi malam kami naik ke atas, Masya Allah. Lampung belum punya. Padahal alumninya sudah 3.000. Nah, jadi penghayatan ini kemudian kami sampaikan dalam forum ini, Masya Allah. Disinilah tempat antum mengambil peran, berkontribusi, insya Allah. Pengalaman pondok-pondok kawan-kawan kita di Jawa, kenapa mereka bisa eksis, kenapa bisa berkembang, kenapa bisa besar? Ternyata satu rahasianya adalah dukungan daripada para alumni. Kira-kira bersedia ya para alumni ya? Para alumni, halo? Muslimah? Perpecik suaranya toh. Kalau takbir, kalau sholat, walau biasa. Siap tidak mendukung pesantren kita? Siap. Alhamdulillah, insya Allah. Masya Allah. Bukankah mensyukur yang sudahnya? Alhamdulillah, pasti kita syukur. Kami ingat dengan beliau sesepuh kita ketika awal dakwah jamaah ini. Nah, ini juga yang selalu kami ingatkan kepada ikhwan secara umum dan antum sebagai generasi. Jangan pernah berpikir bahwa sumpah atau singkawang ini tiba-tiba mewujud seperti ini, simsalabim ala kadabra, tidak. Ada sejarahnya, panjang perjuangan yang kita lewati. Hari ini para pendahulu kita sudah tinggal di situ. Dengan jadi pun tak sampai. Tinggal beliau hari ini alhamdulillah masih segar lagi. Dulu beliau majelis Amir Dakwah dan juga Amir Yasa dalam Sungai Duri, kemudian Singkawang. Kami yang doi yang diamanati sebagai naibul imam pertama kali di Kalbar, bahkan bukan Kalbar, Kalimantan. Amir umumnya dua-duanya sudah wafat, Pak Tarmizi dan Pak Haji Munawir. Kemudian pusatnya dan juga mereka mengesat biasanya itu Pak Syahri Abdullah juga sudah dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Kemudian Madiahnya juga almarhum Haji Zainal Abidin sudah dipanggil oleh Allah. Inilah
hamba-hamba Allah, mereka-mereka yang mengawali perjuangan dari tidak ada kemudian menjadi ada. Kadang kami berpikir saat sekarang ini, macam mana waktu itu kami nak bermusyawarah, nak berkomunikasi, api belum ada, telepon tak ada. Tapi kita rasakan tidak ada agenda dan program yang tidak berjalan. Ketika itu, kalau ingin bertemu dengan beliau sendiri di sini. Kami di Pontianak. Mau bertemu antara Amir Ukhuwah, Amir Dakwah, Naib. Itu ketemunya di terminal lama di rumah makan Padang di Singapura. Terkadang kami harus bertemu di sini, ketemu sini. Masya Allah. Kalau nanti malam kita akan tabligh akbar di Masjid Raya. Dulu tempat persinggahan kami dari terminal lama jalan kaki ke Masjid Raya masih kayu, rehat sejenak, kemudian berjalan kaki dari Masjid Raya mau ke Jombang jauh. Itu yang ada. Alhamdulillah, nikmat sekali hari ini melihat perkembangan Kalbar yang begitu signifikan. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya, termasuk hadirnya tarbiyah di tengah-tengah sumpah ini. Alhamdulillah. Ini barangkali sepintas yang kami sampaikan. Oleh karena itu, Al-Fatah tidak hanya mengajarkan apa istilah di pondok-pondok salafiyah itu ada ta'limul muta'allim, bagaimana seorang santri itu menghargai ilmu dan guru. Tapi Al-Fatah dengan ruh jamaahnya tadi itu, dengan ruh jihadnya juga mengajarkan apa yang disebut dengan ta'limul mu'allim. Yani bagaimana alumni Al-Fatah ini bisa mentransfer nilai-nilai pondok atau nilai-nilai Al-Fatah kepada masyarakat luas. Itulah yang disebut dengan tarbiyah perjuangan. Yang kedua, Imam Allah ya Muhyiddin nanti juga mengatakan tarbiyah kita ada tarbiyah ruhiyah. Jadi yang akan kita dapat di pondok ini Al-Fatah insyaallah, yang lebih utama adalah bagaimana kita melihat nilai-nilai ruh ini, akidah ini, ibadah ini yang dikemas dengan ruh jamaah. Yang satu-satunya barangkali yang membedakan kita dengan institusi lembaga pesantren di luar itu adalah pelajaran jamaah imam. Ini harga mati. Mudah-mudahan sini dengan izin Allah antum masih menghayati yang dulu sudah pernah baiat, barangkali sudah lupa baiatnya. Nah, qadarullah imam kita sedang hadir, berada di tengah-tengah supaya ini boleh baiat lagi. Untuk memperkuat hati itu, Masya Allah, kita sesungguhnya punya dua ikatan yang sangat kuat. Pertama, ikatan ruh tadi itu, ikatan jamaah. Yang kedua, ikatan pondok besar. Kalau dua ini dipadukan, disatukan, subhanallah, ini melahirkan sebuah kekuatan yang dahsyat. Kalau pondok-pondok lain itu berarti dia kekuatan ruhnya sekuat pondok saja, tidak ada ikatan jamaahnya. Nah, kita punya dua. Oleh karena itu kami sekedar mengingatkan diri kami dan juga anak-anak yang kami banggakan, mari kita kembali mencintai alma mater kita. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita selalu ingat. Kalau kiai kami dulu bilang begini, dimanapun kau bawa, dimanapun kau pergi, jangan lupa stempel pondok ada di kita kamu di kamu. Jadi kalau ini Al-Fatah ini kemanapun pergi, jangan lupa bahwa stempel Al-Fatah itu ada di kening kita. Nah, jangan lupa.
jadi apapun Allah. Ini tadi mohon maaf sedikit informasi kami sedih. Iwan-iwan kita di Kucing, dari Kucing masuk ini Rois dan ada beberapa akhwat itu di luar biasa di imigrasi di Indonesia di Arun itu dikecilkan betul, dipelulkan oleh bahasa itu sedih kan. Jadi kan teringat dulu almarhum Ibu yang kami dimanapun diharapkan alumni-alumni langsung ada berada di mana-mana. Sampai hari ini tidak ada ikhwah yang bekerja di immigration. Berjuta-juta itu, Masya Allah. Entah jalur, entah sekolah yang tempatnya itu. Waduh, saya membayangkan, kami membayangkan kalau ada ikhwah di sana yang bekerja, ada alumni yang bekerja di immigration, ada Pak Ustaz, ada wali nak masuk. Oh, begitu melihat wali dia bekerja, Assalamualaikum wali, betul, masuk. Beres. Walinya tinggal mengucapkan jazakallah khair. Amin. Tapi hari ini kita Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ada di antara alumni-alumni yang bisa berdinas di imigrasi. Karena kita akan dakwah kita tidak hanya lokal, tapi sudah keluar negara. Insya Allah. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Maafkan kami. Jazakumullah khair wa barakallahu fiikum.